Assalamualaikum, halo semuanya dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa di rumah dan komen-komen, kenapa sih saya hanya ngasih makanan gratis kepada orang-orang di acara Icip-Icip Internasional? Kenapa nggak ikutan tren jualan biar yang mencobanya banyak dan sebagainya? Nah, saya akan jawab di video ini pemirsa, buka restoran di Inggris. Nah, hari ini saya akan mengajak pemirsa semua jalan-jalan di sekeliling kota, karena saya tinggalnya di kota di city center Birmingham. Jadi saya ajak pemirsa semua keliling-keliling dan melihat situasi restoran dari yang kelas atas Michelin Star Chef, kelas menengah sampai kelas-kelasan. Jadi pemirsa tahu sendiri nanti situasi dan kondisinya, lingkungannya dan sebagainya. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Saya jawab ya pertanyaannya. Apakah saya mau buka restoran di Inggris? Jawabannya ya dan tidak. Kalau gitu, bagaimana selengkapnya? Mari ikuti saya keliling restoran yang ada di City Center. Hari ini videonya full berbahasa Indonesia karena khusus untuk pemirsa yang ada di Indonesia yang penasaran dengan buka restoran. Nah, sekarang kita jalan-jalan dulu keluar. Ini tepat jalanan di depan apartemen tempat saya tinggal. Di sepanjang jalan ini semua restoran. Ini restoran dari Persia dan besar sekali. Di sini Britney Place ini juga lingkungannya lingkungan perkantoran, area komersial, bisnis, perbankan dan segalanya. Dan di bagian bawahnya semua restoran, dari restoran Itali, Afrika, Karabian, restoran lokal sendiri. Di sini tempatnya nyaman dan enak. Nah, di sebelah kanan saya itu adalah restoran yang besar, restoran Itali, dan di sebelah sini adalah restoran Thailand internasional. Jadi target pasarnya, pembelinya bukan orang Asia tapi orang luar negeri, orang-orang bule maksudnya. Dan di sini juga restoran-restoran Western, campur dengan berbagai negara, dan semua target marketnya adalah Western yang pasti, bukan Asia walaupun restoran Asia. Dan ini juga China restoran, ini restoran internasional juga. Di sepanjang kanal ini bahkan di booth-boothnya itu ada restoran. Ini semuanya restoran. Ini masih di daerah lingkungan apartemen saya tinggal juga, walaupun dari berbagai negara, tetap target pasarnya untuk orang-orang Western, turis dan sebagainya. Dan rasanya juga serta penampilan makanan juga ya berkelas juga yang pasti ya. Nah, kalau saya kadang-kadang pergi ke restoran-restoran Asia di sekitar sini, kadang-kadang hanya saya sendiri orang Asia, yang lainnya bukan. Tapi memang rasanya enak, penampilan makanan juga luar biasa. Nah, ini juga restoran-restoran ternama juga, chef-chefnya juga chef ternama dari Michelin Star Chef dan chef-chef ternama lainnya. Belakang saya ini juga adalah tempat yang sangat populer, dikelilingin kanal, terus restoran banyak sekali dari berbagai negara yang pasti, yang berkelas-kelas restorannya, dengan harga yang plus-plus juga pastinya ya, dan harga rental yang nggak kira-kira. Jadi ini lihat di sekeliling saya, ini ada tempat yang populer di weekend maupun di hari biasa, tempat nongkrong anak muda, orang dewasa, keluarga dan pokoknya sebagainya. Oke, sekarang kita lanjutin lagi ke tempat lainnya. Ini masih di daerah sekitar rumah saya ya. Sekarang kita masuk ke dalam mall yang ada di Melbourne yang berdekatan dengan BBC. Nah, di sini juga di setiap langkah ada restoran. Mulai dari rumah sampai sekarang, sepanjang perjalanan itu adalah restoran dengan harga sewa yang sangat mahal, yang pasti di atas 5 mm-an, dan biaya-biaya lainnya yang pasti ada. Begitu juga dengan harga makanannya. Memang karena kelasnya kelas menengah ke atas dan lokasinya juga strategis. Restorannya juga bervariasi dari Asia, Eropa dan sebagainya. Masing-masing berlomba-lomba menampilkan makanan yang terbaik, terenak,
Dan pasti chef-chefnya juga chef-chef ternama, Michelin chef, Star Chef, dan lain-lain. Setiap negara itu punya aturan berjualan itu berbeda-beda ya pemirsa. Tentunya kalau kebanyakan di Eropa atau di Inggris, karena saya tinggalnya di Inggris itu ada aturan tersendiri. Untuk memberi makan orang secara gratis juga saya harus punya sertifikat pemirsa. Jadi saya buat acara icip-icip internasional itu bukan hanya masak-masak langsung ngasih ke orang, enggak. Saya harus melaporkan, meregistrasikan saya itu usaha apa, maupun saya mengasih orang gratis ataupun saya bayar, tapi saya harus meregistrasikan usaha saya itu apa. Nah, kalau nggak registrasi, itu nanti kalau ketahuan saya bisa dipenjara pemirsa. Nah, registrasinya gampang atau nggak? Registrasinya online gampang, saya nunggu 28 hari udah selesai beres, gratis, tidak bayar, tinggal online dan jelaskan apa bisnis saya itu, ada sertifikatnya. Dan tidak hanya itu juga, karena saya yang masak, saya itu harus punya sertifikat keamanan dan food hygiene. Jadi itu wajib sekali ya. Kalau nggak ada itu, saya tidak bisa memberi makan kepada orang sembarangan. Jadi ini udah banyak nih, satu bundle ini Unilever Channel atau Unisimple Cooking itu punya sertifikat juga pemirsa, jadi nggak sembarangan, jadi bukan hanya ngasih langsung aja begitu tanpa harus mendaftar dan sebagainya. Ini wajib. Udah gitu juga harus punya insurance atau asuransi. Asuransi ini sangat penting banget ya, karena makanan ini sesuatu yang sangat penting. Kita ngasih ke orang makan, kalau terjadi sesuatu dengan orang, kita harus bertanggung jawab, makanya kita harus asuransikan. Kalau ada yang keracunan atau apa dan sebagainya, itu sangat penting banget. Hanya itu untuk ngasih gratis loh ya, saya nggak buka restoran. Kalau yang buka restoran apalagi banyak banget syarat-syaratnya, tapi semuanya itu gampang dan mudah diurus, tidak banyak memakai biaya-biaya. Udah gitu ada food hygiene. Nah, jadi setelah kita punya semua syarat-syaratnya, itu ada konsil setempat akan melihat lokasi di mana kita jualan, mau di restoran, mau di mana, mau di rumah apalagi lebih banyak lagi itu aturannya, karena apakah rumahnya boleh untuk food catering atau food business, atau lingkungan tetangga dan sebagainya menerima atau dan sebagainya, banyak aspek. Jadi selain itu, jika iya dan mereka datang, mereka pun akan mengecek tingkat hygiene-nya bagaimana. Nah, tingkat hygiene ini harus level 5. Kalau masih level 3 atau masih level 2 atau paling ke level 4, itu harus diulang sampai benar-benar bersih dan hygiene semuanya. Jadi, nah kenapa saya nggak mau buka restoran pemirsa, padahal saya punya syarat-syarat dan sebagainya. Biaya sewanya pemirsa itu sangat mahal. Nggak hanya biaya sewa, tapi juga untuk menyewa tempat, kita harus merenovasi tempat dan sebagainya, itu juga mahal. Dan biaya operasional setiap harinya juga banyak waktu yang harus dicurahkan gitu ya, walaupun kita punya manajemen dan sebagainya kalau skala besar atau sebagainya itu, tapi tetap kita harus terlibat di dalamnya. Nah, kenapa nggak membuka dari yang kecil aja, jualan di food truck atau apa, atau jualan di depan rumah atau lengkungan segala. Nggak semudah itu juga pemirsa. Karena saya tinggal di city center, kalau saya mau buka restoran Indonesia, saya juga harus melihat lokasi yang cocok buat saya. Sebenarnya impian ya, mau benar-benar buka yang restoran itu yang berkelas. Karena saya bukan hanya menjual untuk keuntungan, tapi juga untuk membawa nama kuliner Indonesia. Itu sih sebenarnya yang... Cara tentang lokasi, mari kita lanjutkan lagi perjalanan untuk melihat restoran-restoran di kota. Kalau ini masih dekat rumah juga. Nah, ini adalah lokasi bar, restoran dan sebagainya. Biasanya ini ramai di malam hari karena ini adalah club night-nya, apalagi di weekend. Ini semua klub-klub malam dan juga restoran yang pasti, dan bar juga. Ini sepanjang perjalanan tadi ini restoran semua pemirsa. Ini saya lagi ditawarin dari penjaga restoran Thailand, ada diskon. Di sebelah sana ada restoran Vietnam. Nah, sekarang saya ada di pusat perbelanjaan.
ini adalah tempat di mana supermarket, mall di Birmingham, di Buring, dan pasti kita lihat juga restoran-restorannya itu ramai banget ya sekeliling saya. Nah, walaupun ramai orang di sepanjang perjalanan dan kanan kirinya luas sekali lebar tempatnya, tidak ada satupun yang menjajakan jualan atau food truck, gak ada sama sekali, karena memang aturannya tidak boleh menjual makanan di area publik, jadi harus di restoran tersendiri. Nah, bayangkan begitu banyaknya potensi orang lalu lalang ke sana kemari, target untuk jualan. Kalau seandainya diizinkan jualan, sudah penuh jalanan itu orang-orang jualan. Nah, sekarang saya berada di dalam mall. Kita lihat restoran-restoran lainnya yang ada di mall. Bagaimana atmosfer dan situasi. Nah, restoran-restoran di dalam mall juga sama seperti di mall-mall biasanya. Ada berbagai macam makanan dari berbagai negara juga. Nah, di mall ini juga banyak banget makanan-makanan halal. Jadi bagi muslim itu nggak susah untuk mencari makanan halal. Bahkan di luar mall juga sepanjang perjalanan tadi juga banyak restoran-restoran halal. Di stasiun kereta api pun ada restoran. Nah, restoran kafe kucing juga, makan bersama kucing juga ada di sini. Bahkan restoran yang menawarkan servis yang sangat-sangat mengerikan juga ada di sini, pemirsa. Jadi semuanya ada, mau apa aja juga ada. Nah, sekarang kita keluar mall karena makanan-makanannya seperti biasa, restoran-restorannya seperti pada umumnya. Nah, sekarang saya lanjut lagi jalan ke Chinatown, dan ini agak jauh dari tempat saya tadi. Nah, di sini banyak restoran-restoran Asia yang pasti kita lihat aja nanti. Sudah beda atmosfernya yang pasti ya. Oke? Ini biasanya tempat saya beli ikan atau pasar ikan. Sudah mulai banyak bermunculan ASEAN food hall. Di sepanjang area ini semuanya restoran-restoran Asia dari Cina, Korea, Jepang, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan apalagi itu Hong Kong. Pokoknya kebanyakan negara-negara Asia di Chinatown ini yang memang pembelinya juga kebanyakan orang-orang Asia juga yang kangen dengan masakan Asia. Untuk restoran-restoran di Chinatown ini saya kurang familiar karena biasanya saya kesini untuk belanja di supermarket Asianya, belanja bumbu-bumbu dan bahan-bahan makanan. Nah, dari sepanjang perjalanan kita berjalan tidak ada orang yang berjualan di trotoar atau di sepanjang jalan, karena emang ada aturannya, dilarang berjualan tanpa izin dan di tempat-tempat tertentu. Jadi nggak bisa sembarangan gelar meja, gelar tikar atau gelar mobil jualan di sembarangan tempat. Nah, beda lokasi, beda orang, beda lifestyle, dan pasti beda harga juga. Bisa dilihat kan dari di tempat yang makanan internasional yang dengan stylenya yang berbeda. Jadi untuk membuka sebuah restoran itu benar-benar harus dipikirkan secara matang, maunya di kelas mana, mau di posisi mana, mau di lingkungan yang mana. Juga lokasi. Karena saya sudah punya pengalaman untuk membuka restoran dan kafe, jadi saya tahu maunya di kelas mana. Kalau saya untuk saat ini saya senang mengadakan acara icip-icip internasional. Mungkin next ada project lain lagi, who knows.
Yang penting saya udah setahun lebih mengadakan acara icip-icip internasional, banyak hal ya positif yang didapat, dari tidak kenal menjadi kenal, sosialisasi, berinteraksi dan sebagainya. Karena hidup itu tidak hanya materi, oke? Kita juga butuh interaksi. Tapi kebahagiaan dan kesenangan itu juga prioritas, oke? Nah, begitulah pemirsa. Jadi untuk saat ini saya harus memikirkan dengan tajam dan keras ya. Yang pasti impian saya sih maunya di posisi yang bagus, di lokasi yang bagus, yang dekat rumah yang pasti. Seperti yang saya bilang tadi, memperkenalkan makanan atau cuisine Indonesia itu, saya suka yang berkelas, karena orang akan mengapresiasi makanan itu akan berbeda. Makanan yang sama dengan penampilan yang berbeda akan berbeda pula penilaian dan apresiasi orang-orang. Begitu juga kita memberi makan kepada orang yang tahu tentang makanan akan berbeda kepada kita memberikan makan kepada orang yang membutuhkan makanan. Jadi dua hal yang sangat berbeda itu pemirsa. Jadi ngerti ya maksud saya? Silakan berkomen yang baik-baik menurut pendapat pemirsa sekalian, karena seperti yang saya bilang tadi, beda negara, beda peraturan, dan saya tinggal di sini, saya tahu peraturan. Jadi segitu aja pemirsa video hari ini. Untuk saat ini restorannya masih dalam impian ya. Oke. Terima kasih yang sudah support, dan terima kasih ya juga yang sudah setia bersama Uni Laser Channel. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!